pariwisata adalah industri yang berfokus pada layanan dan aktivitas yang berkaitan dengan perjalanan dan liburan. Ini mencakup segala hal mulai dari hotel, restoran, agen perjalanan, penyedia transportasi, hingga atraksi wisata. Bisnis pariwisata dapat menjadi peluang yang menarik untuk pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang kuat. Palm Jumeirah adalah pulau buatan manusia yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Pulau ini adalah salah satu dari 3 pulau buatan yang dikenal sebagai The Palm Islands, yang dibangun dalam bentuk palem yang terinspirasi dan diatur sedemikian rupa sehingga terlihat seperti pohon kelapa dari udara. Palm Jumeirah dibangun oleh perusahaan pengembang Emaar Properties. Konstruksi dimulai pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006. Pulau ini adalah proyek rekayasa sipil yang sangat ambisius. Palm Jumeirah memiliki bentuk seperti palem dengan batang tengah dan cabang-cabang yang melingkar. Di sepanjang cabang-cabang tersebut, terdapat berbagai properti mewah, termasuk villa-villa pribadi, apartemen, resort, restoran, dan fasilitas hiburan. Pulau ini terhubung ke daratan Dubai melalui sebuah jembatan yang memberikan akses bagi pengunjung dan penduduknya. Palm Jumeirah adalah destinasi wisata yang populer di Dubai. Beberapa atraksi terkenal di pulau ini, termasuk Atlantis, The Palm, sebuah resor mewah dengan akuarium besar dan taman air, The Pointe, pusat perbelanjaan, dan hiburan yang menawarkan berbagai restoran dan toko, dan Palm Jumeirah Boardwalk, yang memungkinkan pengunjung berjalan-jalan dengan latar belakang pemandangan indah dari pulau ini. Pembangunan Palm Jumeirah dirancang dan dikelola oleh perusahaan pengembang properti terkenal bernama Nahel Properties. Nahel adalah salah satu perusahaan pengembang paling terkemuka di Uni Emirat Arab dan mereka telah bertanggung jawab atas beberapa proyek ikonik di Dubai, termasuk pulau buatan manusia seperti Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, dan Palm Deira. Alasan dibalik desain ini adalah untuk menciptakan pantai yang lebih panjang yang dapat diakses oleh lebih banyak penghuni properti di tepi pantai. Selain itu, bentuknya juga menambah nilai estetika dan keunikan proyek tersebut yang sejalan dengan visi Dubai untuk menjadi tujuan wisata yang menarik. Salah satu tujuan desain Palm Jumeirah yang memiliki bentuk seperti palem adalah untuk mengurangi dampak ombak besar ke pantai dan pulau. Struktur palem dengan daun-daunnya yang menjorok ke dalam bertindak sebagai pemecah ombak alami, sehingga melindungi pantai dan infrastruktur di sekitarnya dari kerusakan yang bisa disebabkan oleh ombak besar dan badai. Desain ini membantu menjaga keamanan dan keberlanjutan pulau serta properti yang ada di sana. Menara Namsan, juga dikenal sebagai En Seoul Tower, terletak di Seoul, Korea Selatan dan sering menjadi tempat untuk tradisi meletakkan gembok cinta atau love letter. Tradisi ini melibatkan pasangan yang mengunci gembok di pagar atau rel di sekitar menara sebagai tanda cinta abadi. Alasan dibalik tradisi ini adalah untuk menyatakan komitmen cinta yang kuat antara pasangan. Mereka biasanya menulis pesan atau nama mereka di gembok, lalu mengunci gembok itu di tempat yang terlihat di menara. Ini adalah cara untuk mengabadikan hubungan mereka, dan beberapa orang percaya bahwa gembok tersebut mengunci cinta mereka selamanya. Menara ini terletak di atas Gunung Namsan dan merupakan salah satu tujuan wisata populer di Seoul. Anda dapat mencapai Menara Namsan dengan berbagai cara, termasuk dengan jalan kaki, kereta gantung, atau taksi, tergantung pada lokasi Anda di Seoul. Ini adalah salah satu ikon kota dan menawarkan pemandangan yang indah dari atas kota. Pantai Kuta, Bali, Indonesia. Pantai Kuta dikenal dengan pasir putihnya yang lembut dan ombak yang cocok untuk berselancar. Pemandangan lautnya yang luas dan indah menjadi daya tarik utama. Di sekitar Pantai Kuta, Anda dapat menemukan berbagai aktivitas wisata seperti berselancar, berjemur, atau bermain voli pantai. Pantai ini juga merupakan tempat yang populer untuk menikmati matahari terbenam yang spektakuler. Kuta juga terkenal dengan hiburan malamnya yang beragam.
Terdapat banyak bar, klub, dan restoran yang menawarkan pengalaman malam yang seru. Pantai Kuta terletak dekat dengan Bandara Internasional Ngurah Rai, sehingga mudah diakses oleh wisatawan yang tiba di Bali. Terdapat berbagai fasilitas wisata seperti hotel, restoran, dan toko-toko souvenir di sekitar pantai, membuatnya nyaman bagi wisatawan. Menara Eiffel dibangun sebagai bagian dari pameran dunia pada tahun 1889, merayakan 100 tahun Revolusi Prancis. Ini awalnya dianggap kontroversial oleh beberapa warga Paris, tetapi sekarang dianggap sebagai salah satu keajaiban arsitektur dunia. Menara ini terbuat dari lebih dari 18.000 bagian besi yang dihubungkan oleh sekitar 2,5 juta skrup. Konstruksi ini adalah prestasi rekayasa yang mengesankan untuk masanya. Menara Eiffel memiliki pencahayaan malam yang indah dengan ribuan lampu yang menghiasi strukturnya. Setiap malam, pencahayaan ini memberikan kilauan yang luar biasa kepada kota Paris. Menara Eiffel menjadi pusat perhatian dalam berbagai acara khusus. Setiap tahunnya, ada konser, pertunjukan cahaya, dan peringatan lainnya yang diadakan di sekitar menara ini. Saat musim semi, sekitar 90 ton cat digunakan untuk menghiasi Menara Eiffel. Proses ini memakan waktu beberapa bulan dan memberikan warna baru pada menara setiap 7 tahun sekali. Menara Eiffel tetap menjadi ikon yang sangat penting di dunia dan salah satu destinasi wisata paling terkenal yang menawarkan sejarah, keindahan arsitektur, dan pemandangan yang tak tertandingi dari ketinggian. Colosseum adalah amfiteater kuno yang dibangun pada abad ke-1 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Vespasian dan diselesaikan oleh putranya, Kaisar Titus. Ini adalah salah satu amfiteater paling ikonik di dunia dan merupakan salah satu warisan Romawi yang paling penting. Colosseum memiliki kapasitas hingga 80.000 orang dan digunakan untuk berbagai acara seperti pertandingan gladiator, pertunjukan binatang buas, pertandingan olahraga, dan acara-acara umum. Salah satu acara yang paling terkenal adalah pertarungan gladiator, di mana gladiator berjuang sampai mati atau kemenangan. Ini adalah hiburan populer pada masa Romawi kuno. Meskipun sebagian besar bangunan ini telah rusak akibat gempa bumi dan penjarahan, Colosseum masih digunakan untuk acara-acara tertentu pada masa modern, seperti konser musik dan acara-acara besar lainnya. Colosseum adalah situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1980 dan menjadi salah satu tujuan wisata utama di Italia. Colosseum adalah tempat bersejarah yang menggambarkan kebesaran dan kekuatan Kekaisaran Romawi. Pengunjung dapat menjelajahi ruangannya, merenungkan sejarahnya yang kaya, dan menghargai keindahan arsitekturnya yang megah. Central Park adalah taman perkotaan ikonik yang terletak di tengah Manhattan, New York City. Central Park memiliki luas lebih dari 843 hektar, menjadikannya salah satu taman perkotaan terbesar di dunia. Taman ini dirancang oleh arsitek Frederick Law Olmsted dan Calvert Vaux. Taman ini menawarkan berbagai aktivitas rekreasi seperti bersepeda, berlari, berjalan kaki, dan piknik. Anda juga dapat menyewa perahu di Danau Central Park atau bermain voli pantai. Meskipun berada di tengah kota, Central Park menawarkan keindahan alam yang menakjubkan dengan pepohonan yang rindang, danau, air terjun buatan, taman bunga, dan zona hutan. Taman ini memiliki sejumlah monumen dan patung, termasuk Gapstow Bridge, Bethesda Terrace, dan patung Alice dalam Wonderland. Central Park sering menjadi tempat untuk konser musik, pertunjukan teater, dan festival budaya. Summer Stage adalah salah satu tempat yang terkenal untuk pertunjukan musik langsung. Central Park adalah oase alam yang berfungsi sebagai paru-paru hijau New York City dan merupakan tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan mengeksplorasi berbagai atraksi budaya. Ini adalah tujuan populer bagi penduduk setempat dan wisatawan yang datang ke kota. Oia adalah desa yang terletak di ujung utara Pulau Santorini di Yunani. Desa ini memiliki daya tarik yang unik dan indah. Salah satu atraksi paling terkenal di Oia adalah pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Banyak pengunjung berkumpul di tepi tebing di dekat Kastil Oia
untuk menyaksikan pemandangan matahari terbenam yang memukau di atas laut Baja. Oya dikenal dengan arsitektur khasnya yang terdiri dari bangunan-bangunan putih dengan atap biru. Pemandangan desa ini yang terletak di tebing memberikan pesona khusus. Oya adalah tempat yang baik untuk berbelanja seni dan kerajinan tangan. Anda dapat menemukan galeri seni, toko perhiasan, dan barang-barang buatan tangan yang unik di sini. Terdapat banyak kafe, restoran, dan bar yang menawarkan makanan Yunani lezat dan pemandangan yang indah. Oya adalah tempat yang sangat populer bagi wisatawan yang mencari pengalaman berlibur yang romantis dan indah dengan pemandangan matahari terbenam yang tak terlupakan. Keindahan alamnya yang menakjubkan dan arsitektur yang unik membuatnya menjadi tujuan wisata yang sangat istimewa. Machu Picchu adalah situs arkeologi yang sangat terkenal yang terletak di pegunungan Andes di Peru. Machu Picchu dibangun pada abad ke-15 oleh suku Inca dan digunakan sebagai tempat peristirahatan dan pemujaan. Situs ini memiliki arsitektur yang sangat canggih yang menggabungkan batu-batu besar dengan presisi tinggi. Machu Picchu terletak di ketinggian sekitar 2.430 meter 7.970 kaki di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh lanskap pegunungan yang spektakuler. Pemandangan dari situs ini sangat memukau. Machu Picchu adalah salah satu peninggalan budaya Inca yang paling penting. Ini juga merupakan situs warisan dunia UNESCO dan salah satu 7 keajaiban dunia baru. Untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar Machu Picchu, beberapa langkah telah diambil untuk mengurangi dampak lingkungan, termasuk pembatasan plastik sekali pakai dan upaya-upaya kebersihan. Machu Picchu adalah salah satu destinasi wisata paling ikonik di dunia dengan kombinasi sejarah yang kaya dan keindahan alam yang menakjubkan. Ini adalah tempat yang sangat penting untuk mereka yang tertarik pada budaya Inca, arkeologi, atau petualangan di pegunungan Peru. Petra adalah situs arkeologi yang ikonik di Yordania dan salah satu yang paling terkenal di dunia. Petra terkenal karena bangunan-bangunan batu merahnya yang megah yang digali ke dalam tebing-tebing batu pasir. Arsitektur ini adalah salah satu keajaiban arkeologi dunia. Petra didirikan oleh orang-orang Nabatean pada abad ke-4 sebelum Masehi dan kemudian dikuasai oleh berbagai kekaisaran, termasuk Romawi. Ini adalah pusat perdagangan yang penting di zaman dahulu. Al-Khazneh adalah struktur yang sangat terkenal di Petra. Bangunan ini memiliki pintu masuk yang sangat indah dan telah digunakan sebagai lokasi dalam berbagai film, termasuk Indiana Jones and the Last Crusade. Selain Al-Khazneh, Petra memiliki berbagai monumen lain, seperti teater Romawi, gereja, dan makam-makam berukir di dalam tebing. Petra adalah destinasi yang benar-benar mengesankan dengan warisan sejarahnya yang kaya dan arsitektur batu merah yang menakjubkan. Pengunjung dapat merasakan nuansa masa lalu saat menjelajahi kota ini yang diukir dalam tebing batu pasir Yordania. Taman Nasional Serengeti adalah salah satu taman nasional paling terkenal di Afrika dan terkenal karena keanekaragaman satwa liar serta migrasi besar-besaran yang terjadi di sini. Serengeti adalah rumah bagi berbagai satwa liar, termasuk singa, gajah, jerapah, zebra, coetan, dan banyak spesies burung. Ini adalah tempat yang luar biasa untuk melihat hewan-hewan ikonik Afrika dalam habitat asli mereka. Migrasi besar Great Migration adalah salah satu fenomena alam paling spektakuler di Serengeti. Jutaan hewan seperti me, zebra, dan gazelle bergerak mencari padang rumput segar dan air bersih dalam perjalanan yang sangat besar. Taman Nasional Serengeti adalah situs warisan dunia UNESCO dan meliputi area seluas lebih dari 14.000 km persegi. Aktivitas utama di Serengeti adalah safari, baik berkeliling dengan mobil atau mengikuti safari balon udara panas untuk melihat pemandangan dari ketinggian. Taman Nasional Serengeti adalah surga bagi para pecinta satwa liar dan penggemar alam. Ini menawarkan pengalaman safari yang luar biasa dan kesempatan langka untuk melihat satwa liar dalam habitat alaminya. 10 destinasi wisata yang tidak populer di dunia. Kepulauan Faroe terletak di antara Islandia dan Norwegia di Atlantik Utara, sehingga terasa seperti lokasi yang terpencil dan kurang terjamah oleh pariwisata massal. Kepulauan Faroe dikenal dengan pemandangan alamnya yang dramatis, termasuk tebing-tebing curam
lembah-lembah hijau, air terjun spektakuler, dan pantai berbatu yang indah. Anda dapat menemukan berbagai satwa liar di Kepulauan Faru, termasuk burung-burung laut, domba, kuda Shetland, dan banyak spesies ikan. Ini adalah tempat yang luar biasa untuk pengamatan burung. Kepulauan Faru memiliki warisan budaya yang kaya dengan akar sejarah dalam budaya Viking. Anda dapat menjelajahi desa-desa tradisional dengan rumah-rumah beratap rumput dan gereja-gereja kuno. Untuk penggemar petualangan, Kepulauan Faru menawarkan berbagai jalur pendakian yang menantang dengan pemandangan spektakuler. Cuaca di Kepulauan Faru dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Oleh karena itu, perlu persiapan yang baik untuk menjelajah pulau-pulau ini. Kepulauan Faru adalah destinasi wisata yang cocok untuk mereka yang mencari pengalaman alam yang unik, keindahan alam yang luar biasa, dan ketenangan yang bisa didapat dari menjauh dari keramaian. Meskipun belum terlalu terkenal, pulau-pulau ini menawarkan pesona alam dan budaya yang tak tertandingi. Mongolia adalah negara yang masih belum banyak diketahui oleh banyak orang sebagai destinasi wisata, tetapi menawarkan pengalaman yang unik dan alam yang luar biasa. Mongolia memiliki pegunungan Altai yang indah, dengan puncak-puncak yang tertutup salju, danau-danau kristal, dan lanskap pegunungan yang dramatis. Ini adalah tempat yang luar biasa untuk pendaki gunung dan pencinta alam. Sebagian besar Mongolia adalah padang rumput luas yang dikenal sebagai stepa. Ini adalah rumah bagi budaya nomaden Mongolia yang unik, dengan gerbong terapung yang digunakan untuk menjelajahi padang rumput. Mongolia memiliki sebagian gurun Gobi yang terkenal, yang merupakan salah satu gurun terbesar di dunia. Anda dapat menjelajahi padang pasir, berkendara unta, atau mengunjungi situs-situs arkeologi yang menarik di sini. Kehidupan nomaden masih sangat penting di Mongolia. Anda dapat menginap di ger khas Mongolia, yang dikenal sebagai yurt, dan mengalami gaya hidup nomaden, seperti penggembalaan kuda dan domba. Mongolia adalah rumah bagi berbagai satwa liar, termasuk kuda Przewalski yang langka, burung Raja Wali, dan snow leopard. Taman Nasional Husta dikenal dengan upaya pemulihannya untuk kuda Przewalski. Mongolia memiliki budaya yang kaya dengan warisan sejarah dari Kekaisaran Mongol yang pernah besar. Anda dapat mengunjungi monumen sejarah seperti Monumen Chinggis Khan. Naadam adalah festival tradisional Mongolia yang menampilkan pertandingan gulat, balapan kuda, dan panahan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk merasakan budaya Mongolia. Mongolia adalah destinasi yang menarik bagi mereka yang mencari petualangan alam yang belum terjamah dan ingin merasakan kehidupan nomaden yang otentik. Dengan lanskap yang spektakuler dan budaya yang unik, Mongolia menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Kiribati yang terletak di Samudera Pasifik Tengah adalah negara pulau yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang sebagai destinasi wisata. Ini adalah tempat yang unik dan memiliki daya tarik sendiri. Kiribati memiliki beberapa pantai berpasir putih yang mempesona, dengan air laut yang jernih dan berwarna biru turquoise yang indah. Perairan di sekitar Kiribati menawarkan kesempatan yang luar biasa untuk menyelam dan snorkeling. Terumbu karang yang indah dan beragam spesies ikan dapat ditemukan di sini. Transportasi antar pulau umumnya dilakukan dengan kapal-kapal kecil. Ini memberikan pengalaman unik dan menawarkan pemandangan luar biasa sepanjang perjalanan. Tarian tradisional, nyanyian, dan kerajinan tangan adalah bagian integral dari budaya Kiribati. Anda dapat menyaksikan pertunjukan budaya yang mempesona selama kunjungan Anda. Karena perubahan iklim dan peningkatan permukaan laut, Kiribati telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan pelestarian lingkungan. Kiribati adalah destinasi yang cocok bagi mereka yang mencari tempat yang tenang, keindahan alam, dan budaya yang otentik di tengah Samudera Pasifik. Meskipun mungkin kurang dikenal, pulau-pulau ini menawarkan pengalaman yang istimewa dan ramah lingkungan. Madagaskar adalah sebuah pulau besar yang terletak di lepas pantai timur Afrika. Ini adalah destinasi yang menarik dan unik dengan keanekaragaman alam dan budaya yang luar biasa. Madagaskar adalah salah satu tempat dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Ini adalah rumah bagi berbagai spesies endemit, termasuk lemur, kameleon, dan baobab. Madagaskar adalah satu-satunya tempat di dunia di mana Anda dapat menemukan lemur, primata eksklusif yang hidup di pulau ini.
Ada lebih dari 100 spesies lemur yang berbeda di Madagaskar. Madagaskar memiliki pemandangan alam yang sangat bervariasi, mulai dari hutan hujan hingga gurun, pegunungan, dan pantai pasir putih. Baobab Avenue adalah salah satu pemandangan paling terkenal di sini. Anda dapat melakukan berbagai aktivitas outdoor di Madagaskar, termasuk hiking, snorkeling, menyelam, dan bersepeda gunung. Ada banyak taman nasional dan kawasan konservasi yang indah untuk dijelajahi. Madagaskar adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis dan budaya. Anda dapat belajar tentang tradisi dan upacara adat mereka, seperti tarian dan musik yang unik. Makanan Madagaskar mencerminkan campuran budaya yang beragam. Beberapa hidangan yang patut dicoba, termasuk romazava sup sayuran, ravitoto daun singkong, dan hidangan dengan beras merah. Madagaskar terletak di tenggara benua Afrika, cukup jauh dari banyak pusat wisata utama. Akses ke negara ini bisa menjadi tantangan dengan perjalanan udara yang memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Madagaskar mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempromosikan dirinya sebagai destinasi wisata utama secara global. Karena itu, banyak orang mungkin tidak terpapar kepada potensi wisata negara ini. Infrastruktur di Madagaskar, seperti jalan dan transportasi umum, mungkin tidak sebaik negara-negara wisata utama lainnya. Ini dapat memengaruhi kenyamanan dan kemudahan perjalanan. Beberapa daerah di Madagaskar memiliki masalah keamanan, termasuk risiko pencurian atau tindak kriminal lainnya. Hal ini dapat membuat beberapa wisatawan merasa tidak nyaman. Bahasa resmi di Madagaskar adalah bahasa Malagasy. Meskipun banyak orang di sektor wisata berbicara bahasa Inggris atau Prancis, ketidakmampuan untuk berbicara bahasa ini mungkin menjadi hambatan bagi beberapa wisatawan. Meskipun Madagaskar belum menjadi tujuan wisata utama, banyak yang menilai kunjungan mereka ke negara ini sebagai pengalaman yang luar biasa. Turkmenistan adalah negara yang terletak di Asia Tengah, berbatasan dengan Laut Kaspia di barat, Iran di selatan, Afghanistan di tenggara, Uzbekistan di utara, dan Kazakhstan di timur. Negara ini mungkin tidak banyak dikenal, tetapi memiliki tempat seperti gerbang ke neraka, sebuah kawah alam yang terbakar secara alami, dan Istana Gading, sebuah kompleks yang terkenal dengan monumen emas yang mencolok. Salah satu alasan Turkmenistan tidak populer sebagai destinasi wisata adalah akses yang terbatas untuk wisatawan. Visa untuk negara ini sering kali sulit didapatkan dan ada batasan yang ketat terkait perjalanan independen. Selain itu, kurangnya infrastruktur wisata dan kurangnya promosi wisata internasional juga berkontribusi pada kurangnya popularitas. Terletak di lepas pantai California, Amerika Serikat di Samudera Pasifik, kepulauan ini adalah rumah bagi koloni besar hiu putih besar. Ini adalah tempat yang jarang dikunjungi oleh manusia, tetapi menarik bagi ilmuwan laut. Kepulauan Farallon adalah tempat yang sulit diakses dan berbahaya. Pulau-pulau ini berada di tengah jalur migrasi hewan laut, yang membuatnya menjadi tempat yang bagus untuk pengamatan satwa liar, tetapi juga bisa berbahaya bagi manusia. Ombak yang kuat dan perairan berangin membuatnya hanya dapat diakses oleh sejumlah kecil ilmuwan dan peneliti. Cluster Island adalah pulau yang terletak di tengah Samudera Pasifik, sekitar 3.700 km dari pantai Chile, Amerika Selatan. Pulau Paskah terkenal dengan patung-patung raksasa Moai yang misterius. Ini adalah tempat yang unik dengan sejarah budaya yang kaya. Meskipun Cluster Island dikenal karena patung-patung Moai yang ikonik, tempat ini masih dianggap tidak populer karena lokasinya yang terpencil dan biaya perjalanan yang tinggi untuk mencapai pulau ini. Terbatasnya infrastruktur wisata juga dapat menjadi tantangan. Bukhara adalah salah satu kota tertua di Asia Tengah dengan sejarah yang kaya. Kota ini penuh dengan arsitektur klasik Islam, madrasah sekolah Islam, dan jalan-jalan berbatu yang penuh warna. Ini adalah tempat yang indah untuk merenungkan sejarah dan budaya. Bukhara memiliki sejarah yang sangat kaya dan merupakan bagian dari jalur sutra kuno, namun tidak sepopuler Samarkand atau Khiva di Uzbekistan. Salah satu alasan adalah kurangnya promosi internasional. Selain itu, meskipun memiliki warisan sejarah yang kaya, Bukhara mungkin kurang dikenal secara internasional dibandingkan dengan beberapa kota lain di wilayah ini.
Tajikistan adalah negara yang terletak di Asia Tengah, berbatasan dengan Uzbekistan, Kirgistan, Tiongkok, dan Afghanistan. Negara pegunungan ini adalah surganya para pendaki gunung. Pamir Mountains di sini menawarkan trekking yang menakjubkan dan pengalaman yang belum terjamah. Tajikistan adalah salah satu negara dengan akses yang sulit dan kurangnya infrastruktur wisata yang baik. Selain itu, perubahan politik di wilayah ini juga telah memengaruhi popularitasnya sebagai destinasi wisata. Meskipun memiliki pegunungan yang spektakuler, banyak orang belum mengenal potensi pariwisata Tajikistan. Antelope Canyon terletak di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Antelope Canyon adalah koridor sempit yang terletak di bawah permukaan tanah dan diukir oleh air. Cahaya matahari yang memasuki celah ini menciptakan pemandangan yang sangat indah dan unik. Antelope Canyon sebenarnya adalah salah satu slope canyon yang paling terkenal di dunia, tetapi masih dianggap tidak populer karena letaknya yang terpencil di daerah gurun Arizona. Akses terbatas karena hanya dapat diakses melalui tur yang diatur dan cuaca yang berubah-ubah di daerah tersebut dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan. Itulah pemaparan materi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis pariwisata. Diucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi.